Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 2 sanawiyah ABCD bisa belajar di HP masing-masing saja, yaitu di YouTube. Pada pelajaran lalu telah belajar di bab wudu sampai nomor 3. Adapun sekarang minggu berikutnya jadi pelajaran fikih atau bulughul maram bab wudu nomor 4. Yang melanjutkan pelajaran yang lalu. Dulu diterangkan bahwa mengusap kepala itu 1 kali saja. Tidak diterangkan di hadis nomor 3, maka dijelaskan di hadis nomor 4, kelanjutan daripada nomor 3. Penyusun Bulughul Maram ini yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani sengaja mencantumkan penjelasan mengusap kepala 1 kali itu dijelaskan di hadis yang keempat. Adapun bunyi hadis yang keempat itu ya gini. Wa an Abdullah bin Yazid bin Asimin radhiyallahu anhu bi sifatil wudu'i qala. Diterima hadis ini dari Abdullah bin Zaid bin Asim, semoga Allah meridhoi darinya, di tentang sifat wudu. Qala, ia berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala biyadaihi wa adbaro. Rasul berkata, wa masaha Rasulullah SAW. Jadi Zaid bin Asim ya menerangkan di tentang sifat wudu. Ia berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengusap biroksihi kepalanya, fa aqbala biyadaihi wa adbaro. Beliau memulai ya dari depan kepalanya dengan kedua tangannya, wa adbaro, dan dari belakang kepala ke depan. Adbaro mundur gitu. Jadi dari depan kepala mengusap dengan kedua tangannya, wa adbaro, jadi dari depan ke belakang kepala, dan dari belakang wa adbaro mundur ke depan di mana ia memulai. Muttafaqun alaih. Hadis ini tercantum di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Jadi muttafaq alaih itu artinya menyetujui kepada hadis itu, yaitu Imam Bukhari mencatat dan juga Imam Muslim mencatat.
Wapi labdin lahuma, dan dilapad lahuma bagi kedua itu, bagi keduanya, bagi Bukhari dan Muslim, mengusap dari bagian depan kepala sampai ke belakang kepala, kemudian mundur ke depan lagi. Diterangkan di sini, bada'a mimuqaddami ra'sihi. Beliau memulai bimuqaddami ra'sihi, dengan bagian depan kepalanya, hatta zahaba bihima, sehingga beliau melanjutkan atau meneruskan dengan kedua tangannya ila qafahu, sampai tengkuknya. Summa raddahuma, jadi dari tengkuk, raddahuma, mengembalikan kedua tangannya ila makanil ladzi bada'a minhu, ila makanil ladzi, ke tempat. Ingat, makan itu tempat, meja makan, meja tempat makan. Jadi ila makani, ke tempat, alladzi bada'a minhu, yang ia memulai, minhu, darinya. Jadi cukup jelas. Jadi mengusap kepala cukup 1 kali saja, tidak perlu 3 kali sebagaimana wudu, membasuh atau mencuci tangan sampai sikut 3 kali, kemudian muka, ya, nah, itu 3 kali. Nah, kalau kepala cukup 1 kali saja. Ini contoh Rasulullah, ya. Kemudian hadis yang kedua, Wan Abdullah ibni Amrin. Jadi di sini Amrin bukan Umar. Jadi sekelantaran sesudah ro itu ada wawu. Biasanya dalam bahasa Arab itu Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai darinya, bi sifatil wudu'i, di tentang sifat wudu. Qala, ia berkata, Abdullah bin Amr berkata, summa masaha, kemudian beliau mengusap birosihi, kepalanya, wa adhola isba'aihi sabbahataini fi udunaihi, kemudian memasukkan, adhola, memasukkan, asalnya dari dahola, masuk, ya. Kalau adhola, memasukkan, jalasa, duduk, ajlasa, mendudukan. Wa adhola bi isbahihi, beliau memasukkan, bi isbahihi, jari-jari, sabbahataini, jari-jarinya. Beliau memasukkan isbahihi, 2 telunjuknya, sabbahataini, ya, 2 telunjuk tangannya, fi udunaihi, di 2 telinganya, memasukkan, ya, isbaihi, 2 telunjuknya, ya, 2 jari telunjuknya, fi udunaihi, di 2 telinganya. Jadi kemudian mengikuti pori-pori daripada telinga. Jadi 2 telunjuk jari itu dimasukkan ke lubang telinga, kemudian mengusap itu pori-pori atau lekuk-lekuk daripada telinga bagian dalamnya, fi uduni, di 2 telinganya, wa masaha ibhamaihi, dan mengusap dengan kedua ibhamaihi, 2 ibu jarinya,
Dohiro udunaihi, bagian dohir, belakang. Dohrun itu arti asalnya punggung, tapi maksud di sini. Dan beliau mengusap bi ibahamaihi, dengan kedua ibu jarinya. Dohiro udunaihi, bagian punggung kedua telinganya. Maksudnya bagian luar. Jadi dimasukkan dua telunjuk jarinya fi udhuni, dua telinganya, dan mengusapkan bi ibahamaihi, dengan dua ibu jarinya, dohiro udunaihi, bagian punggung atau bagian belakang udunaihi, dua telinganya. Arojau Abu Dauda, Imam Abu Daud telah mengeluarkan hadis ini di kitabnya. Jadi Abu Daud telah mengeluarkan hadis ini di kitabnya, wan Nasaiyu, dan juga Imam Nasai. Wasawahu Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah telah mensohihkannya. Bagi kita, jadi umat Islam, diperintahkan atau cara mengusap telinga berwudu. Nah, itu masukkanlah dua telunjuk jari di dua telinga. Itu dengan memutar-mutar di lekuk-lekuk telinga, ya. Kemudian ibham, ibu jarinya, dohiro udunaihi, mengusap bagian punggung kedua telinganya, belakang boleh kedua telinganya. Nah, ini tercantum dalam kitab Sunan Abu Daud dan Nasai, dan juga Ibnu Huzaimah sahihkannya. Jadi bukan hanya Bukhari dan Muslim saja, tapi dalam kitab Abu Daud, An-Nasai, dan juga Ibnu Huzaimah mencatatnya. Jadi umat Islam belajar bersih, ya. Sehari berwudu, ya. Jauh sebelum COVID ini harus bersih tangan. Bukan hanya tangan kita itu, telinga juga diajarkan, hidung juga diajarkan supaya bersih. Coba kalau tidak ada aturan Islam, mana aturan yang lain? Tidak ada. Jadi Islam itu harus bersih. Kemudian hadis yang ketiga, Wan Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idastaiqadha ahadukum mimmanamihi falyastansir salasan. Dari Abi Hurairah, maksudnya hadis ini diterima dari Abi Hurairah lantaran Abi Hurairah sebagai murid Rasulullah, kemudian dia meriwayatkan kepada kita. Jadi qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, idzastaiqadha ahadukum mimmanamihi, apabila salah seorang, ahadu udah dulu, ahadu itu tina salah seorang, asalnya tina ahad itu tina wahid, ya, seorang, satu, ya. Jadi apabila salah satu dari kamu atau salah seorang dari kamu istaiqadha, bangun, min manamihi, daripada tidurnya,
Falayastansir salasan, maka hendaklah menghirup atau mengisap air salasan, atau memasukkan air ke hidung salasan 3 kali. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan, yabitu ala khaysyumihi, sesungguhnya setan menetap atau tidur, ya, menetap ya khaysyumihi, di batang hidungnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini tercatat di dalam kitab Bukhari Muslim. Jadi harus benar-benar kita berwudu, beribadah itu wudu saja harus bersih. Jadi bukan hanya tangan saja, hidung pun, telinga harus bersih. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran hanya dicontohkan 4 saja dalam Al-Quran. Jadi prakteknya Nabi mencontohkan seperti mencuci tangan, kemudian memasukkan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya, kemudian mengusap kepala. Nah, itu dicontohkan oleh Rasul. Sedangkan bab-bab yang 4 di dalam Al-Quran itu wajib, ya. Maka ahli fikih menerangkan, maka ini sunnah yang harus diikuti oleh kita, tertibnya ibadah, tertibnya wudu. Jadi yang 4 ini umpamanya nanti ada mayat meninggal, itu dibasuh, bukan diwuduin, ya. Bukan mayat atau yang sakit juga tidak perlu di air wudu. Yang sakit kan boleh bertayamum. Nah, itu tidak perlu yang mati kemudian dimandikan, tapi cukup dicuci yang 4 saja tadi, sebagaimana di dalam Al-Quran. Pagsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiakum ilal marafiqi, itu dibasuh, dicuci, ya, dibersihkan. Wa aydiakum, dan kedua tangan kamu, ilal marafiqi, sampai sikut. Wamsahu biru'usikum, di kita suka diangir istilahnya, cuci kepala, ya. Kemudian warjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kaki, itu dicuci, ya. Sudah itu mandikan mayat, bagian-bagian yang kanan dahulukan, ya. Bagian yang kanan dahulukan, baik badan bagian tangan bagian kanan, kemudian badan, kaki yang terakhir. Itu sebagaimana urutan di dalam Al-Quran. Jadi adapun kita yang masih hidup, jadi memandikan mayit meskipun dia sudah bersih sebelum matinya, itu umpamanya mandi dulu sudah bersih, apakah harus dimandikan? Memandikan itu kewajiban yang hidup, ya. Jadi meskipun dia sudah bersih, sudah mandi, tetap yang hidup kewajiban untuk memandikan mayit, ya. Nah, itu cara-caranya. Nah, ini diterangkan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang masih dari Abi Hurairah, wa anhu, dan darinya. Nah, ini dari Abi Hurairah, anhu itu, ya. Maksudnya mengikuti dari atas. Dan darinya, idastaiqadha ahadukum minaumihi. Nah, ini kalimatnya, ya. Jadi matannya atau apa yang diucapkannya, jadi ucapan Abi Hurairah, jadi melihat Nabi berwudu, ya, kemudian menerangkannya kepada kita. Idastaiqadha ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidur,
minaumihi dari tidurnya, fala yagmis yadahu fil ina'i hatta yagsilaha salasan. Janganlah menenggelamkan tangannya fil ina'i di bijana. Ya kalau kita siwur ya, jadi atau rantang untuk menceduk air, nah itu jangan dulu kita menenggelamkan tangan kita. Pala yagmis, jangan menenggelamkan tangannya fil ina'i di bijana itu hatta yagsilaha salasan, sehingga ia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, maka sesungguhnya dia tidak tahu aina batat, di mana tidur atau tinggal yadahu tangannya, yaduhu. Jadi fa innahu la yadri, sesungguhnya ia tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya tinggal atau menetap. Jadi waktu tidur tangannya di mana itu. Maka kalau kita bangun kemudian ke air, cucilah tangan dulu sebelum kita mencelupkan, memasukkan tangan ke dalam air. Nah, jadi meskipun kita bisa ya mencuci menurut kemauan kita ya, tapi kita tidak punya ganjaran. Jadi kalau punya rasa ibadah, oh ini ibadah, ikutilah Nabi. Jadi wudu. Jadi kalau ibadah ikuti contoh Nabi. Kadangkala tidak semua apa yang dilakukan itu bisa dimengerti oleh akal. Kadangkala aneh. Tapi ikutilah perintah. Kenapa kentut yang keluar angin, tapi muka yang harus dibasuh? Ini perintah agama. Ini perintah agama. Jadi lakukanlah kalau kita mau ganjaran, mau ibadah. Nabi mencontohkan. Jadi kalau kita mau ganjaran, ikutilah contoh Rasulullah. Contoh utusan Allah, ya, dia ke muka bumi itu adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Meskipun upamanya tidak mengikuti contoh, ya tidak akan punya ganjaran. Karena kita berwudu itu adalah cara bersuci, ya. Yang selanjutnya kita untuk sholat. Kemudian kita kalau mandi, bagaimana di sini tidak diterangkan apakah harus berwudu. Seluruh badan kalau mandi, seluruh badan terbasuh, ya wudu mana yang lebih bagus daripada mandi? Ada dalam keterangan. Ya. Wudu mana yang lebih bagus dari mandi? Yang asal benar mandinya. Jadi harus benar-benar wudunya. Jadi dalam hadis yang lain, fa'asbigil wudu'a, ratakanlah wudu atau sempurnakanlah wudu. Jadi wudunya harus merata. Jadi tidak boleh umpamanya terbasuh sebagian dan tidak terbasuh sebagiannya. Nah, ini contoh-contoh Rasulullah ini diajarkan kepada kita. Kalau mau ibadah, ya, kerjakanlah. Kalau mau ganjaran kelak, balasannya dari Allah, lakukanlah sebagaimana Nabi mencontohkan. Demikianlah yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan seringlah baca, rajinlah baca, ulangi-ulangilah yang Ustadz ajarkan itu, ya. Ilmu itu tidak selamanya bisa, tidak semua atau tidak digundukan
Tidak satu buku nanti saja waktu ulangan, tidak. Sebagaimana kita makan. Jadi makan itu yang kaya yang miskin sama sesuap-sesuap. Tapi siapa orangnya? Yang makan satu piring di satu galigus kan. Menghafal pelajaran juga sama. Jadi sedikit-sedikit. Ilmu itu ya sedikit-sedikit. Jadi masuknya kepada otak kita sebagaimana kita makan. Jadi sesuatu. Sedikit-sedikit. Buka, sering-seringlah berbaca. Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari jadi amal soleh kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.